Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ibu-ibu. Pagi. Ya, bagaimana kabar hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita bertemu lagi di dalam acara pertemuan rutin tiap bulan, yaitu P2 K2. Ya. Siapa yang masih ingat materi bulan lalu ibu? Ayo, Pak Usman masih ingat? Saya lupa ini Bu. Iya, karena istri tadi yang datang bulan lalu ibu. Nih, gimana cerita sekarang ibu? Kenapa tidak hadir? Kalau Ibu ya. Jangan bilang begitu, astagfirullah, kelas sih. Ya, jadi materi hari ini adalah mengenai penyandang disabilitas. Apa itu penyandang disabilitas? Ibu Mita, pernah dengar namanya disabilitas? Baru didengar hari ini, Budi. Iya. Berapa kali begini pertemuan Ibu Nat? Lupa lagi. Ini kayaknya yang tambah kemarin Ibu di. Iya, tahu. Iya. Oke, jadi penyandang disabilitas itu adalah orang yang mengalami apa? Cacat berat. Cacat fisik, ya. Misalnya, iya silakan Bu. Misalnya ada yang tidak bisa melihat atau istilahnya adalah disabilitas netra, ya. Kemudian ada namanya disabilitas tunarungu yang tidak bisa mendengar, ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari namanya penyandang disabilitas. Kemudian selain yang manusia normal, disabilitas juga ini mempunyai hak. Haknya itu adalah, ya coba dilihat ibu ya. Di depan ini ada hak-hak penyandang disabilitas. Ada beberapa poin di atas ini. Yang pertama adalah berhak untuk hidup. Yang kedua adalah berhak bebas dari cercaan. Kemudian mendapat perlindungan, berhak mendapat bantuan hukum, berhak bersekolah. Jadi bukan hanya anak-anak normal saja yang berhak bersekolah, yang penyandang disabilitas juga perlu bersekolah. Kemudian ada berhak bekerja, berhak hidup sehat, berhak beribadah, berhak berolahraga, berhak dari kekerasan eksploitasi, tidak dikucilkan dan juga diperlakukan sama dengan orang lain. Itu adalah contoh-contoh hak penyandang disabilitas. Kemudian ada jenis-jenis disabilitas yang saya jelaskan di awal, ya. Ada di depan ini ada 5 contoh disabilitas. Yang pertama disabilitas fisik, ya, yang maaf ini yang kehilangan tangan atau kakinya, ya. Nah, kalau digambar dia kehilangan kaki satu. Kemudian ada disabilitas mental atau hiperaktif, anak-anak yang aktif yang tidak bisa diam, itu namanya disabilitas mental atau hiperaktif. Kemudian ada disabilitas netra yang tidak bisa melihat, ya, yang buta kasihan. Ada juga disabilitas rungu wicara atau yang tidak bisa mendengar. Dan ada disabilitas intelektual atau Down syndrome. Yang biasa orang-orang bilang kalau ada wajah-wajahnya yang hampir mirip, ya, semuanya sama mukanya, itu namanya Down syndrome. Penyakit itu ya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Ibu? Mungkin ada yang tidak dipahami mengenai jenis-jenis disabilitas. Ya, silahkan, ada yang mau bertanya? Tidak ada Ibu, ya. Jadi yang mana Ibu? Yang mendapat bantuan hukum yang seperti apa itu? Ya, mendapat bantuan hukum. Jadi berdasarkan kesamaan haknya itu disabilitas juga
harus mendapatkan bantuan hukum. Jangan hanya yang manusia normal saja yang punya bantuan hukum. Yang seperti apa contohnya itu? Baik sampai enak. Ya, contohnya Bapak kalau dia mendapatkan kekerasan dalam keluarganya, itu juga perlu dibantu penuhnya Bapak ya, bantuan hukumnya. Yuk, kalau ada kekerasan di dalam rumah, Bapak kita siksa anak saya disabilitas, perlu dibantu itu Bapak. Ya, mengerti Bapak Usman? Iya, siap mengerti. Ya, kayaknya masih ragu-ragu Pak Usman ini, masa yang sudah poin hak mendapatkan bantuan hukum belum dipahami Bapak. Jadi kalau ada kekerasan di dalam keluarga, ya, anak-anak disabilitas juga perlu dapat bantuan hukum. Bukan hanya manusia anak-anak normal saja yang perlu. Anak-anak yang kekurangan juga. Oh, mungkin di sini ya kalau Banyak, Pak. bantuan hukum itu seperti perlindungan Bu ya. Iya, mendapatkan perlindungan Bapak ya. Iya. Begitu Bapak. Bentar sekali ya Pak Usman, Bapak kasih dulu tuh. Ya, kita lanjut karena sudah mengerti, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Jadi ada poin-poinnya di sini mengenai pelayanan disabilitas. Coba Ibu Upi dibaca poin pertama Ibu, apa bacanya itu? Memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan. Ya. Jadi selain kita yang kita warga Indonesia yang baik, jangan menilai orang dari fisiknya. Jangan memilih itu yang normal, itu saja yang kita layani. Jadi yang penyandang disabilitas juga perlu pelayanan yang baik. Jadi kalau ada warga yang punya kekurangan fisik, ya itu juga perlu dibantu Bapak ya Bu. Apakah itu pelayanan KTP-nya, BPJS-nya, ya itu juga perlu bantuan karena dia termasuk warga Indonesia yang baik, ya warga negara Indonesia juga. Ya, yang kedua adalah memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT. Jadi dia juga perlu mendapatkan informasi. Jangan karena hanya di rumah saja tidak bisa apa-apa, tidak dikasih informasi bahwa dia juga perlu akte kelahiran. Ya, yang ketiga adalah memberi kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana umum di masyarakat. Jadi dia juga perlu mendapatkan perlu kemudahan. Jadi selain kita, dia juga perlu mendapatkan kemudahan mengenai sarana dan prasarana. Contohnya apa Bapak ya sarana prasarananya itu? Pak Usman. Ya seperti pelayanan seperti mobil apalah. Maksudnya begini, komunitas itu tidak. Ada kecapean begitu. Ya. Poin selanjutnya adalah memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan atau pentas seni, arisan, karang taruna dan lain-lainnya. Jadi kalau ada perayaan di kampung kita, ya sebisa mungkin aparat di desa itu mengunjungi juga yang kegiatan seperti ini, diberikan informasi bahwa nanti ada perlombaan di sana, ya. Ya, poin terakhir adalah memberikan informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan. Ya, jadi kalau ada penyandang disabilitas yang sakit, ya mungkin pemerintah setempat bisa membantu untuk melaporkan ke puskesmas terdekat atau langsung ke dinas sosial untuk membantu penanganan
pembayarannya apa ya? Ya. Jadi sampai di sini pembahasan mengenai penyandang disabilitas. Ada pesan-pesan kunci. Kenapa pesan-pesan kunci tulisannya? Karena ini sangat penting. Ya, ada 3 poin di sini pesan-pesannya. Yang pertama adalah penyandang disabilitas. Ya, ya. Ada pesan-pesan kunci. Ya, jadi terakhir di sini penyampaian atau pesan-pesan penting atau pesan-pesan kuncinya adalah penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Yang kedua adalah penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Yang ketiga adalah penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Tahu diskriminasi? Nah, tidak. Betul tidak tahu Ibu? Iya. Ibu udah tahu gimana? Ibu Asma, oh udah tahu Gimana tahu? Iya. takut-takut Bu, malu-malu Ibu kalau kita tahu. Nah, dikasih tahu ke teman-temannya yang Karena tidak ini tahu Bu. Asma ini Iya. S2 tapi S2 nih iya, tapi miskin. Iya. Hampir ke ini kok. Ya, laka-laka kita bilang apa nih? Tidak pakai PKH S2. Iya. Bayar kuliah. Kayaknya yang pendaftar lama yang berbayar ini. Ternyata S2 Ibu Asma. Karena buas Iya, iya. Jadi penyandang yang disabilitas tidak boleh didiskriminasi, artinya tidak boleh beda-bedakan, dibeda-bedakan, dikucilkan, ya, atau apalagi kalau diberi kekerasan, jangan ya. Ya, sekian hari ini. Insya Allah bulan depan kita ketemu kembali di materi yang berbeda. Ya, semoga apa yang kita dapatkan hari ini semoga bermanfaat ya, dan dipraktekkan nanti Bu Bapak kalau pulang gitu. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.